Dan tidak ada kitab manapun yang kita bacanya dan kita mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan selain Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sekalian, tugas kita cuma satu, berkenan temani Al-Quran di dunia. Berkenan temani Al-Quran di dunia, berteman sama Al-Quran di dunia. Itu hanya tugas kita, itu aja. Tahu nggak apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mari kita simak bersama kajian Islami dari Syekh Ali Jaber di video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan dengan tayangan-tayangan lainnya. Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-Qur'an, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-Qur'an, wa man arada ad-dunya wal-akhirah fa'alayhi bil-Qur'an. Barang siapa yang ingin dunia, jagalah Al-Quran. Barang siapa yang ingin akhirat, jagalah Al-Quran. Barang siapa yang ingin dua-duanya, dunia dan akhirat, jagalah Al-Quran. Cukup kemuliaan Al-Quran itu merupakan keberkahan bagi kita, bahkan kita termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antara kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Kalau anda ingin menjadi orang yang sebaik-baik yang disebut oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia, sebaik-baik antara kalian, jagalah Al-Quran. Bahkan ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah. Apa yang dibaca? Buku? Bukan. Al-Quran. Dan tidak ada kitab manapun yang kita bacanya dan kita mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan selain Al-Quran. Hadis pun tidak dapat 10 kebaikan di dalam setiap satu huruf kita baca. Innamal a'malu binniyat. Tidak ada sebutan setiap satu huruf innamal a'malu binniyat kita dapat 10 kebaikan. Hadis Nabawi, hadis Qudsi, kitab apa saja tidak bisa mendapatkan selain Al-Quran. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dari segi ucapan, tapi tertulis pahala 190. Salah satu yang menjaminkan keberkahan, banyak anugerah, banyak kenikmatan. Salah satu amalan sederhana, tapi Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Sampai di saat sakratul maut, Rasulullah SAW masih mengamalkan. Walaupun secara fisik, karena menghadapi sakratul maut, Rasul tidak mampu mengangkat tangannya, dibantu oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha mengangkat tangan Rasulullah SAW. Baca 3 qul di saat mau tidur. Dalam kondisi duduk, menghadapi kiblat, tidak menghadapi kiblat, dan kita baca. Mulai caranya seperti Rasulullah SAW, mengangkat tangannya seperti mau berdoa, tapi rapat tangan, kemudian dekati dengan mulut, seperti ini. Dibacakan dalamnya 3 qul. Qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas. Selesai, tiup 3 kali. Tiup ya, bukan meludak ya. Tiup 3 kali. Baru usap badan. Dari kepala sampai ujung kaki. Dari depan dan belakang. Kalau belakang sesuai kemampuan. Jangan maksa-maksa. Ya sesuai kemampuan. Kemudian habis selesai, diulang lagi. Seperti ini. Baca Qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas. Kemudian tiup 3 kali. Kemudian usap badan. Dari kepala sampai ujung kaki. Sampai 3 kali. Seperti ini. Qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas. Kemudian tiup 3 kali. Kemudian usap badan. Ini amalan tidak pernah Rasul tinggalkan. Sampai di sakratul maut, sudah menghadapi kematian, datangnya malaikatul maut, Rasul sudah secara fisik tidak mampu angkat tangan. Saking begitu berat sakratul maut. Siti Aisyah yang temani, Siti Aisyah mengangkat tangannya, Siti Aisyah yang mendekati tangan Rasulullah SAW dekat mulutnya Siti Aisyah. Siti Aisyah bacakan, kemudian tiup Siti Aisyah di tangan Rasulullah SAW, kemudian dia menggerakkan tangan Rasulullah SAW untuk usap badan Rasul sendiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena tangan Rasulullah jauh lebih berkah daripada tanganku. Makanya Siti Aisyah menggunakan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita berarti dalam contoh ini, kalau kita punya anak-anak sudah tidur duluan, kita boleh bacakan sambil tiup tangan kita, kemudian usap badan anak-anak kita. Wallahi amal itu dahsyat. Gangguan, sihir, hasud, mata orang, dengki, macam-macam orang yang mau menyakiti kita, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Disumbuhkan dari segala penyakit rohani maupun jasmani. Dan ini disunnahkan setiap waktu mau tidur di malam hari. Berarti subhanallah, setiap kita ada ikatan sama Al-Quran, selalu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah sekalian, tugas kita cuma satu, berkenan temani Al-Quran di dunia. Berkenan temani Al-Quran di dunia, berteman sama Al-Quran di dunia. Itu hanya tugas kita, itu aja. Tahu nggak apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Kalau kita berkenan berteman sama Al-Quran di dunia, Al-Quran akan balas bukan hanya satu, tapi banyak sekali. Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia. Al-Quran akan berkenan temani kita saat sakratul maut. Al-Quran akan berkenan temani kita saat kita di alam kubur, hayat barzakh, sendirian. Al-Quran akan temani kita saat menghadapi munkar nakir. Al-Quran akan temani kita saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran akan temani kita saat dihisab. Al-Quran akan temani kita saat jalan di atas sirat menuju surga. Apakah begitu sampai ke pintu surga Al-Quran melepaskan? Tidak. Al-Quran masih berkenan temani kita sampai masuk surga. Apakah begitu masuk surga Al-Quran meninggalkan? Tidak. Masih Al-Quran bersama kita sampai naik ke derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu liqari'il Qur'an, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, nanti ahlul Quran di dalam surga disuruh baca, naik dan tertil sebagaimana kamu tertil di dunia, karena posisimu di mana kamu berhenti baca, itulah derajatmu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, adadu darajatil jannah bi'adadi ayil Quran, falaysa fi ahli jannati a'la darajatan min ahli Quran. Jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada ahli Quran. Coba bayangkan, tidak ada sesuatu amalan yang bisa menemani kita di dunia sampai akhirat, bahkan sampai menuju surga selain Al-Quran. Banyak amalan yang lain, sedekah, puasa, salat, ada manfaatnya. Tapi yang berteman kita, menemani kita, bersama kita sampai ke surga, bahkan di dalam surga, masih membawa kita naik ke derajat yang tertinggi, itu Quran. Demikian kajian Islami kali ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ceramah Syekh Ali Jaber tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.